Gala Sky Andriansyah kini telah tumbuh. Segala aktivitasnya selalu menjadi pusat perhatian warganet. Meski diasuh oleh keluarga mendiang Febri Andriansyah, namun sikap dewasanya sudah terlihat meski usianya masih belia. Yang cukup mengharukan adalah saat Gala hendak tidur malam bersama dengan tantenya Fujiana alias Fuji. Dalam kesempatan itu, Gala tiba-tiba menyebut jika papi maminya sudah pergi. Gala pun mengikuti perkataan Fuji jika kedua orang tuanya sudah di surga. Iya, semoga suami papi di surga. Gala bobo. Iya. Doa tidur. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Sepertinya Gala telah diberitahu oleh keluarga jika kedua orang tuanya sudah berada di surga. Namun menariknya, sebelum ia memejamkan mata dan berdoa, Gala meminta izin dan bakal kembali main bersama kedua orang tuanya. Sontak saja perkataan Gala itu dibanjiri komentar warganet yang haru akan celotehan polos Gala sebelum tidur. Oke, kita ketemu lagi sama papi sama mami. Iya, nanti kita apa? Main. Aku kembali juga. Bilang bobo dulu kan? Tadi kamu mau dulu ya. Perkembangan Gala sampai sejauh ini cukup menyenangkan hati. Saya sih sangat berterima kasih sekali. Apa yang saya lakukan terhadap Gala, yaitu dalam rangka mendidik dia, membesarkan dia, ataupun memberi ajaran kepada dia, itu bertanda bahwa mereka sangat respect dan dia pasti membanggakan kepada orang-orang. Dia akan sampai dia, siapapun duduk dekat dia akan selalu menyampaikan bahwa itu papinya dan maminya. Jadi tadi dia lihat juga, dia ngomong seperti itu juga dengan orang yang sampingnya, papinya. Saya sudah sampaikan doa saya bahwa saya berdoa semoga anak cucu saya ini dapat menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berguna bagi lingkungan, orang banyaklah, nusa dan bangsa ini. Amin. Di tempat terpisah, kabut duka begitu pekat dirasakan Wijaya Saputra alias Wijin. Ayahanda tercinta Chandra Sidarma meninggal dunia karena serangan jantung pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ayah tercinta mengembuskan nafas terakhir di usia 72 tahun usai menjalani aktivitas seperti biasa. Dan yang paling membuat Wijin sedih adalah saat kejadian dirinya tak berada di rumah melainkan tengah berada di Bangkok. Serangan jantung. Ya, jadi kemarin sebenarnya saya lagi ada di Bangkok sama tim basket. Kejadiannya sekitar jam berapa ya? Jam 6-an lah. Mama juga sudah bangun, papa juga udah bangun, nggak ada apa-apa, sehat. Dia seperti biasa, dia duduk pagi-pagi, duduk minum air putih, terus bengong-bengong sebentar. Baru masuk ke kamar. Biasa dia mandi tuh. Mama tetap dengan aktivitasnya di dapur, siapin sarapan, bikin donat segala macem buat pesanan, kan ada pesanan donat. Terus tiba-tiba sekitar jam berapa ya, jam 6-an lewat 6.30 lah, si Mama denger suara orang mendengkur gitu ya. Tapi ini keras banget gitu. Mungkin papi lagi tidur kali ya di kamar gitu kan. Terus pas masuk ke kamar, mami ngecek, kok si papi kok nggak ada nggak ada di kamar gitu kan. Terus ngecek di kamar mandi, ya ternyata memang dia lagi sudah sudah tergeletak di lantai di WC gitu. Dan posisinya memang sudah lemes banget gitu kan. Akhirnya si Mama angkat papi ke
kursi, pakein baju, sambil dia telepon ambulans untuk tolongan ya. Pada saat ambulans datang, ya memang kondisinya jantungnya sudah lemah, denyut nadi sudah lemah, ya papa udah pergi gitu. Kalau jantung sebenarnya kalau sakit ada, karena waktu itu ada sakit, dia sakit namanya VP shunt, jadi ada cairan di otak. Papa dipasangin selang sama dokter waktu itu untuk keluarin cairan dari otaknya supaya dia bisa cairannya dibuang ke pencernaan. Jadi biasanya kalau masih ada cairan di otak dia kayak ngerasa vertigo, tapi waktu itu dia suka unbalance, tiba-tiba bisa jatuh gitu. Tapi ya long story short, setelah dipasang selang udah nggak apa-apa gitu. Saya heran kemarin kok bisa tiba-tiba kena serangan jantung ya. Mungkin apa memang udah waktunya dipanggil Tuhan ya. Aku juga nggak paham juga. Jadi cairannya keluar melalui, kalau kita nggak pasang selang kita harus suntik, disedot cairannya. Karena harus selalu sedot, papa mungkin ngerasa kayak udah lebih baik dokter akalin disuruh pasang selang katanya, supaya cairannya langsung keluar ke pencernaan. Meski tak ada riwayat jantung, namun Wijin mengungkap jika ayahanda tercinta pernah mengalami sakit di bagian otak hingga harus menjalani tindakan. Namun semua itu sudah mendapatkan perawatan sejak tahun 2018 lalu. Lantas benarkah sebelum sang ayah tutup usia, Wijin sempat merasakan firasat? Apalagi kebiasaan yang selalu dilakukan sang ayah itu seperti hilang. Kalau firasat, kayaknya waktu itu ya 2 minggu sebelum ini, aku kan biasanya kan kalau dari lapangan basket aku suka ke kantor kan, tapi kayak nggak ada urusan juga sih di kantor, nggak yang hektik banget. Jadi aku pikir udahlah aku pulang aja gitu kan. Biasa kan papi di rumah juga kalau siang suka nonton film-film Mandarin gitu-gitu kan, dia di sofa aja. Memang dia sudah tidak aktif bekerja sekarang. Ya udah, aku spend time bareng dia selama ya hampir 2 minggu ini sih sebenarnya, sebelum aku pergi ke Bangkok gitu. Jadi kayak masih shock, masih tidak menyangka. Kayak semalam aku pulang dari rumah duka juga kayak masuk rumah kayak masih merasakan, ngerti gak sih, papi tuh masih ada gitu. Tapi ya pada kenyataannya dia sudah pergi gitu kan. Ya sampai nggak bisa tidur, aku 4:30 pagi tadi baru tidur, sampai akhirnya balik ke sini lagi tadi jam 10-an. Banyak momen yang tentunya sulit terlupakan oleh Wijin. Apalagi Wijin mengaku masih sering tidur bersama mendiang ayahnya. Tapi dari semua kenangan manis itu, ada satu hal yang hingga saat ini belum bisa diwujudkan kepada ayah tercinta, yakni menikah. Hingga saat ini, Wijin belum juga mengucap janji suci pernikahan dengan wanita pilihannya setelah hubungannya dengan Giselle kandas di tengah jalan. Sering tidur bareng sama papi gitu, karena kalau misalkan papi sendiri sering tidur bareng sama dia. Dia suka nanya gimana kerjaan, gimana adik-adik kerjaannya gimana gitu kan. Soalnya adik saya nomor 2 kan kerjanya sama saya, jadi dia suka monitor gimana dia kerjaannya gitu. Ya kalau kenangan ya papi aku tuh orangnya, kalau pas waktu aku udah besar seperti sekarang, dia tuh jarang sekali ngomel. Dia dulu mendidik aku keras sampai aku jadi sekarang ini. Disiplin orangnya, komitmen, dan dia udah jadi role model lah buat aku lah gitu loh. Ya aku akan terusin apa yang menjadi legasinya dia. Dia cuman dia pesan ke mama ya cari jodoh, terus ya semuanya sukses, anak-anaknya dia udah happy gitu. Ya itu menikah dia itu dia yang selalu bertanya gitu, kapan siapa sekarang dekat sama siapa gitu kan gitu. Ngobrol, dia nanyain adik saya terus yang nomor 2, dia gimana kerjanya, dia sekarang kerjanya apa,
terus masih masih suka males gak atau gimana gitu kan. Enggak, udah oke kerjanya, udah gitu. Ntar kita liburan ya ke Bali Desember, aku bilang. Soalnya dia kalau di rumah suka nontonin YouTube tuh Bali, ada apa aja di Bali dia suka ngeliat gitu. Nanti ya Pi kita ke Bali, aku bilang. Ya dia jadi orang, dia selalu bilang jadi orang harus jadi orang yang bertanggung jawab, jangan nyusahin orang, jangan sampai berutang budi sama orang. Kita jadi, apalagi jadi seorang pria ya harus memegang komitmen, disiplin, dan ya loyal sih. Hari ini rencananya jenazah ayah Wijin bakal dikremasi. Hal itu merupakan permintaan terakhir ayahnya semasa hidup. Lantas akankah usai dikremasi, abu jenazah akan ditabur atau malah sebaliknya akan disimpan di rumah untuk mengenang almarhum? Dari papi, dia maunya dulu udah lama dia ngomong kalau papi kalau udah nggak ada, papi jangan dikubur ya, dikremasi aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Gitu. Belum tahu, nanti saya nanya ke mami dulu gimana baiknya. Katanya sih mau ditabur di laut ya. Iya. Mungkin besok ya habis dikremasi. Mungkin ya. Besok kan kita kremasi kan jam 10 kan. Jam 10 pagi. Ya. Udah datang deh semalam. Datang iya. Dia kloter terakhir datang. Sama Butet, sama Cibi, sama Papa Edwan datang semalam. Ya dia masih inget lah kalau dia suka dulu tuh ke rumah. Papi kan orangnya suka jarang ngobrol kan, tapi sama dia tuh ngobrol terus. Ya saya cerita ya kalau si papi mah dulu selalu ajak aku ngobrol, baik dia mah gitu. Ya doa saya buat papi ya, papi udah tenang di sana, sudah berada di sisi Tuhan. Izin percaya papi udah happy di sana, udah gak sakit, dan doain supaya ya aku sama mami sama adik-adik aku bisa sehat terus, selalu mendoakan papi ya, biar bagaimana tetap kita masih ada tetap selalu mendoakan papi supaya diterima di sisinya.